Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pilih Kasih. Ketika mengikuti mata kuliah BK, bimbingan dan konseling, dosen berkata bahwa anak pertama adalah anak yang pernah mendapatkan kasih sayang orang tua 100%. Waktu itu saya tidak bisa memahami dan mengerti. Tetapi sekarang saya jadi tahu artinya. Ketika masih memiliki satu anak, perhatian atau kasih orang tua hanya tertuju kepada satu anak dan tidak terbagi dengan anak yang lain. Tetapi ketika anak bertambah, maka kasih atau perhatian orang tua tidak mungkin tidak pasti terbagi. Jadi anak pertama pun akhirnya tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh 100% dari orang tuanya. Dan yang pasti kasih orang tua tidak bisa sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Itu bukan berarti orang tua pilih kasih saudara. Bukan. Walaupun memang Alkitab juga mencatat bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf sehingga Yusuf dibuatkan jubah yang begitu indah dan membuat saudara-saudaranya iri. Betul kan? Di Kejadian 37 ayat 3. Maka timbullah istilah pilih kasih atau sering dikalimatkan dengan istilah tebang pilih. Padahal itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan maunya dalam kita mengasihi tidak membeda-bedakan. Seperti Kristus yang mengasihi semua manusia, sehingga ia juga rela mati untuk semua orang. Ya saudara, 2 Korintus 5 ayat 15 bagian A. Itu buktinya. Dan terkait akan hal itu, Daud menuliskan dalam mazmurnya, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Mazmur 41 ayat yang pertama. Dari sini jelas yang harus kita perhatikan. Dalam arti fokus kita haruslah kepada orang lemah, tanpa harus membedakan dari golongan atau suku apa. Semua harus kita perlakukan sama. Mereka yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu, saudara, begitu. Kasih orang tua terhadap anak, itu pun sejatinya sama loh, saudara. Orang tua tentu tidak ada yang bermaksud untuk pilih kasih. Cuma kadang anak saja yang salah memahaminya. Memang ada orang tua yang tidak benar. Saya katakan yang tidak benar dalam mengasihi anaknya. Tetapi orang tua yang baik, yang mengerti kebenaran, pasti tidak akan membeda-bedakan. Kalau kita mengingat sewaktu kita masih balita, misalnya saat kita mau permen karet, tetapi tidak dibolehkan sama orang tua. Sementara kakak kita diberi makan permen karet. Nah, mungkin kita waktu itu akan bilang, mama sih pilih kasih. Kita merasa diperlakukan tidak adil dan merasa kalau mama lebih sayang kakak daripada kita. Tetapi hari ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya orang tua kita sama-sama sayang. Bahkan mereka justru mau melindungi kita supaya
Jangan sampai kita menelan permen karet. Begitu, saudara. Sama halnya dengan perumpamaan anak hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara bisa baca sendiri ya. Di mana si sulung merasa ayahnya pilih kasih. Karena justru menjamu si bungsu yang baru saja pulang setelah berfoya-foya. Kalau hari ini kita masih sering merasa pilih kasih, artinya kita belum dewasa, baik secara mental maupun secara rohani. Mengapa? Tuhan Yesus selalu mengajarkan bahwa semua kita sama di matanya. Artinya, Ia adalah Tuhan yang adil. Ia memperlakukan kita semua secara adil. Yang berbeda hanyalah cara-cara dan bentuknya. Tapi maksudnya selalu baik dan adil. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus bisa mengikuti teladannya. Dalam hal mengasihi pun kita harus adil. Tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi dan melindungi sesama. Apalagi kita hidup dan besar di Indonesia dengan begitu banyak ragam budaya. Tentu hal menghargai perbedaan seharusnya bukanlah hal yang asing lagi. Jangan hanya menolong atau melindungi teman-teman atau orang-orang yang seagama dan sesuku. Siapapun teman kita, apapun background atau latar belakangnya, kita harus bersikap adil. Kalau memang mau menolong, begitu. Apalagi dalam hukum negara Indonesia dan Pancasila pun menjunjung tinggi tentang keadilan sosial. Jadi sebenarnya sebagai orang Indonesia, apalagi sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk bersikap adil. Jangan karena tersinggung atau sakit hati oleh perkataan teman dari suku yang berbeda, lalu kita jadi memusuhi semua orang yang berasal dari suku itu. Dalam menolong atau melindungi, tidak memandang suku, ras, agama, dan tingkat pendidikan. Tidak boleh, saudara. Perlindungan Tuhan bagi hidup kita mengundang kita untuk memperjuangkan keadilan sosial. Itu yang harusnya kita tahu. Oleh sebab itu, saudara, dalam berbagi, dalam memberi bantuan atau pertolongan, jangan lagi tebang pilih ya, atau pilih kasih. Dalam ayat perenungan kita di atas, Mazmur Daud justru mengatakan yang menjadi ukuran atau parameter adalah apakah memang seseorang butuh diberi pertolongan atau tidak. Begitu. Bukan karena dia satu gereja atau sama agamanya atau sama sukunya dengan kita. Ya. Ketika kita menolong dengan tanpa pilih kasih, kita menolong mereka yang lemah. Justru di sanalah kita akan beroleh kebahagiaan, kata pemazmur. Bahagia yang dimaksud bukan saja karena kita bisa menyatakan kehadiran dan kasih Tuhan, tetapi juga karena kita akan diluputkan dari celaka. Tadi dikatakan begitu, saudara, yang artinya kita akan terhindar dari kebinasaan kekal. Demikianlah yang dituliskan dalam Mazmur Daud tadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.